ada talk show. Di Radio Start 102,6 FM. 102,6 FM, Sensasi Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Kembali lagi bersama kami di Dialog Interaktif bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal. Dan mengenai pertanyaan yang tadi ya, mengenai IUD ya. Apa sih itu IUD ini? Nah, IUD ini kan singkatan dari intrauterine device, ataupun dia itu kontrasepsi dalam rahim. Tapi masyarakat umum juga lebih mengenal namanya itu spiral. Nah, di mana dia ini berbentuk huruf T. Dan kira-kira berukuran 3 cm. Itu kayak ini 3 cm. Dan ini dipasang di dalam rahim untuk mencegah kehamilan. Seperti tadi yang kayak sama dengan implan. Dia mencegah pertemuan sperma dan ovum. Kayaknya lebih efektif karena di dalam rahim, betul. Jadi IUD ini diikatkan atau gimana sih? Diikatkan ke rahimnya perempuan atau gimana ya? Dimasukin. Iya, dia otomatis nanti akan menempel. Oh gitu. Karena tadi seperti saya katakan huruf T. Dia kan nanti masukannya gini dia. Kayak kunci ya. Dan sampai ke situ kebuka hurufnya gitu. Oh iya gitu. Wah, betul. Kalau untuk cara kerjanya gimana? Pada dasarnya kan kontrasepsi IUD ini ada 2 macam ya. Ada yang non hormonal, ada yang hormonal. Tapi yang kali ini yang kita bahas ini adalah tentang IUD yang non hormonal. Yang tadi seperti yang kita bahas itu berbentuk seperti T, yang dililit oleh tembaga. Yang ketika dimasukkan ke dalam rahim, dia akan mengeluarkan zat yang membuat rahim itu mengalami peradangan. Begitu. Jadi zat ini akan merusak sel-sel sperma yang masuk ke dalam rahim gitu. Otomatis sel-sel sperma yang masuk gugur gitu, tidak jadi pembuahan gitu. Jadi begitu ya cara kerjanya ya. Dan untuk pemasangan yang tepat IUD ini ada nggak waktunya gitu? Nah, IUD ini bisa dipasang kapan aja? Kapan saja, betul Bu. Tapi lebih baiknya pada saat menstruasi maupun tidak itu sebenarnya sama aja, tapi lebih baiknya saat menstruasi gitu dia. Oh, saat menstruasi. Iya, tapi di akhir-akhir ya. Jika dipasang pada saat menstruasi, Anda sudah pasti tidak dalam keadaan hamil kan, berarti otomatis kita sudah bisa memasang memasang IUD itu, begitu dia kan. Takutnya kalau lagi gak mens, mana tahu dia hamil gitu. Iya. Oh ya, perlu diketahui sebelum kita memasang itu mau dia IUD, mau dia pun implan, kita harus tahu cek dia hamil atau tidak. Tes pack dulu. Harus dites pack dulu. Nanti ternyata karena dia tidak tahu nih dia hamil nih, kita pasang kan takutnya dikatakan kegagalan KB. Ya, penggunaan KB sementara. Ya, oh iya, sementara dia melihat itu ya. Pas ditanyain kamu lagi nggak hamil, enggak gitu aja. Baiknya harus dicek ulang gitu setiap mau masang KB gitu ya. Betul. Nah, kalau IUD ini dipasang segera setelah proses persalinan bisa nggak? Oh, bisa sekali. Dia itu bisa dipasangkan 48 jam setelah persalinan. Oh, pas setelah persalinan langsung dipasang. Ya, bisa mudah. Jadi dia lebih mudah sebenarnya karena di situ rahim masih terbuka dia kan. Dalam proses penyembuhan. Kalau kita tahu kita lagi hamil itu kan di situ sebenarnya membuka dia. Jadi di saat setelah persalinan kan masih proses dia untuk menutup lagi. Biar lebih baik lagi lah, biar kita set gitu ya. Jadi di situ karena masih terbuka, jadi lebih mudah sebenarnya pemasangannya gitu. Iya. Itu sakit juga? Sakit dong pasti. Yang ditakutkan ibu-ibu kan begitu ya, sakit gak sih gitu. Lebih sakit melahirkan. Iya, benar. Lebih sakit lagi melahirkan, itu udah gak ada obat itu. Daripada terus melahirkan, ayo kita kasih jarak gitu kan. Tapi jangan salah juga, ada juga orang yang gak merasakan sakit melahirkan. Dia kayak BAB aja udah gitu lahiran. Iya, tapi di acting juga dia tidak. Apa namanya? Di acting juga. Dijahit nggak? Oh, dijahit. Kayaknya dijahit. Hidup-hidup itu kan. Itu yang paling mengerikan, udah ngeri melahirkannya, jahitnya lagi gitu. Benar. Nah, kalau untuk metode kontrasepsi IUD ini dapat mempengaruhi siklus haid kita nggak sih? Ya tentu. Ada juga yang mempengaruhi, ada juga yang tidak. Seperti yang kita bahas tadi, karena dia bersifat hormonal, KB IUD ini mempengaruhi hormon kita. Jadi waktu kita haid bisa saja
mengalami perubahan, mengalami siklus perubahan. Tetapi itu wajar, nggak usah khawatir karena dia akan otomatis akan kembali seperti sedia kala. Gitu. Kalau ibu-ibu kan takutnya kalau nggak bahagia lah. Iya. Ya, gitu kan, itu yang menjadi beban pikiran di kita kan. Iya. Pas tanggalnya kalau misalnya belum juga nih Iya. deg-degan gitu. Makanya ayo KB biar gak deg-degan. Iya, biar nggak Lagi-lagi kita promosi ya. deg-degan. Jadi ibu-ibu yang tidak ingin langsung memiliki anak atau membuat jarak, ayo kita KB. Kita di setiap desa kita ada balai Dan itu gratis ya. Gratis tanpa dipungut biaya. gratis gitu. Gratis ya, itu yang ditakutkan juga kan, pakai biaya. Iya. Mungkin dia ekonominya agak lemah, jadi nggak bisa nih untuk KB dulu gitu kan. Enak kan Bu ya, bukan pemerintah ya. Enak sekarang enak ya kan, jangan dibawa susah ya. Yang penting konsultasi itu yang paling penting ya. Kita harus tanya-tanya dulu gimana, jangan langsung menjudge ya. Nah kalau misalnya ini bisa nggak sih dilepas sebelum masa perlindungannya habis gitu? Emang ada juga ya masa perlindungannya? Iya, masa perlindungannya itu yang masa aktifnya gitu. Yang tadi kan 3 tahun kalau Iya, yang ini bisa sampai 5-8 tahun juga ada. lebih panjang. Iya. Jadi seperti implan tadi, mungkin pasien ingin memiliki anak gitu kan sebelum masa aktif IUD ini berakhir, kita bisa lakukan pembukaan, kita bisa lakukan pelepasan, terus pasien bisa melakukan program kehamilan. Gitu. Sebaliknya juga jika pasien tiba-tiba berubah pikiran lagi, KB lagi lah gitu, bisa lagi dipasang lagi gitu. Tapi sebaiknya sebelum melakukan pembongkaran pasang pasien harus mikir-pikir dulu kan, karena kita harus melakukan tindakan yang mungkin pasien pasti nggak merasa nyaman gitu, ada rasa nyerinya juga. Nah, benar nggak sih ini IUD ini bisa berkarat karena ada tembaga kan tadi tembaga gitu, atau lengket nih di dalam rahim kita kan, kayak cerita-cerita masyarakat di luar gitu kan, nanti lengket loh. Nah, gini kan Bu ya, segala sesuatu yang berlebihan atau melampaui batasnya itu sangat-sangat jangan gitu ya kan. Nah, selama IUD dan implan ini kita pasang sesuai jadwalnya lah, seperti tadi kita bahas sampai 5-8 tahun, insya Allah dia tidak akan lengket ataupun mungkin dia tidak akan berkarat karena kan sudah ada masa keefektifannya gitu, 8 ataupun 5 tahun gitu. Jadi sebelum itu, sebelum waktunya, ayo kita buka. Kan ada jangka dia. Selama dia masih efektif ataupun memang sudah pas waktunya, tidak akan ada yang namanya karat ataupun menempel gitu ya. Tapi pernah terjadi nggak? Sejauh ini belum. Kasus ya seperti itu belum pernah. Sejauh ini belum pernah Kalau terjadi. di yang kami ketahui sejauh ini memang belum, tapi tidak tahu di tempat lain. Tapi di tempat Makanya lain ada. cerita Gitu. kayak gini mungkin. Iya, makanya kembali lagi rajin-rajin lah berkonsultasi gitu. Rajin-rajin datang ngecek. ya kan. Nanti dia udah ditanam udah. Iya, pasrah aja ya kan. Konsultasi gratis. Ya, konsultasinya gratis gitu ya. Nah, kalau benar juga nggak sih nih IUD ini bikin hubungan suami istri jadi nggak nyaman? Kadang memang ada hubungannya ya, tapi kembali lagi itu bisa dicegah, yaitu seperti yang tadi, jika ada pasangan kita merasa nggak nyaman waktu melakukan hubungan suami istri, kita bisa datang lagi kembali ke fasilitas kesehatan terdekat ya untuk memeriksakan kembali. Nah, nanti di sana kita akan lakukan pengguntingan. Itu karena benangnya terlalu panjang. Gitu, jadi mengganggu hubungan suami istri gitu. Biasanya di laki-lakinya Iya, nyaman. Kalau kita kan nyamannya aja gitu. Iya, benar. Gak enak gitu. Malah kan ada solusi yang lain gitu. Itu lah gunanya konsultasi ya kan. Kalau misalnya bisa nggak sih bergeser atau berpindah tempat IUD-nya gitu? Tidak bisa, sangat mitos gitu. Tolong masyarakat, tolong ibu-ibu yang di rumah, itu hanya mitos. Itu hanya mitos. Mungkin hanya sedikit bergeser mungkin jadi gitu ya kan, miring sedikit itu mungkin jadi, itu karena mungkin ada proses pergeseran sedikit ini, mungkin karena ada ototnya itu kan, otot rahim itu ada, mungkin karena maaf nih kita lagi ini sama suami kita kan agak itu ya kan, jadi mungkin hanya bergeser sedikit gitu lah, tapi tidak akan jauh gitu ya. Sampai yang mitos orang bilang sampai ke jantung lah, sampai ke mana ya? Oh ya, itu mitos, nggak mungkin, karena dia kan pasti dimentok ke ujung rahim kan, mau lari kemana gitu. Pasti gesernya paling sikit ya kan. Iya. Kalau kita itu pergi kita ke dokter ataupun mungkin bidan yang kita udah kenal nih, ataupun mungkin seperti yang kami kasih tahu tadi, datang lagi ke kami.
ayo konsultasi ke balai kami secara gratis gitu. Dan kalau misalnya nih, ada nggak sih solusi lain? Misalnya kalau implan dia nggak mau, IUD juga dia nggak mau, ada nggak solusi lain untuk ber-KB? Ada. Kita punya alat kontrasepsi yang lain seperti suntik, pil, kondom. Ini yang jangka pendek ya. Itu harus rajin. Iya, yang harus selalu ingat banget itu pasiennya, jadwalnya, kapan dia suntik ulang, kapan dia minum pil ulang gitu. Dan memang kalau dibandingkan efektivitas alat kontrasepsi ini dengan alat kontrasepsi metode kontrasepsi jangka panjangnya seperti IUD dan implan ini, lebih bagus lah kalau kita memakai IUD dan implan seperti itu. Jadi kita harus tahu nih kondisi tubuh kita seperti apa ya kan. Kalau kita bangsa yang subur, ya kan, nggak bisa yang jangka pendek, harusnya yang jangka panjang gitu. Kita harus tahu lah diri kita gimana, tahu diri lah ya. Apalagi misalnya suaminya nggak bisa diajak ngobrol, ya kan. Kita harus mikir ke situ juga, ibu-ibu ya kan. Suaminya seperti apa, suami seperti apa yang kamu punya gitu. Nah, seperti tadi kan ada yang tetap seperti kata Ibu Elizabeth tadi, ada dia pil, kondom, suntik. Ada juga Bu, kalau dia memang betul-betul tidak ingin memiliki anak lagi. Ada dia itu steril. Kalau masyarakat umum dia steril. Kalau dalam itu kontak. MOP. Yang dipotong ya, tapi sebenarnya nggak dipotong. Iya, cuma diikat ya. Nah, dia itu diikat, cuma diikat. Itu lebih efektif. Itu kalau benar-benar masyarakatnya sudah tidak ingin memiliki anak lagi. Itu harus dibicarakan juga baik-baik sama kita sama suaminya. Harus persetujuan kedua belah pihak. Gitu. Dari semua KB itu yang paling efektif. Tapi ya itu suami. Kalau mau suami, ayo kita. Ayo datang ke balai, nggak apa-apa, kita akan ajukan ya. Gitu ya. Itu ada juga yang gratis. Iya, semua gratis. Iya. Semua itu gratis. Program dari BKKBN itu insya Allah itu gratis. Yang perlu kalau menurut aku Iya betul. Kalau kita kan ibu-ibu maunya itu ya kan, suaminya gitu biar nggak keganggu kedua-duanya kan. Itu nggak ada efek apa-apa kan. Nggak ada efek apa-apa. Pernah kita bahas juga sih di sini. Pernah kita bicarakan juga di sini, memang nggak ada efek apa-apa dan nggak mempengaruhi apa-apa. Iya, cuman karena gitu aja. Baik Mia, terakhir nih ya, karena memang kalau dibahas panjang sekali gitu ya. Pesan ke masyarakat ini apa nih pengen disampaikan Ibu? Dinas Pengadilan Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam menggalakkan program keluarga berencana khususnya pasangan usia subur untuk menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang, yaitu tadi IUD dan implan. Dalam kegiatan pelayanan IUD dan implan yang akan dilaksanakan minggu ketiga bulan ini, mudah-mudahan gak ada halangan ya Bu. Dan untuk ibu-ibu yang ingin berkonsultasi seputar alat kontrasepsi ataupun alat reproduksi, bisa langsung datang ke balai kami. Di tiap-tiap kecamatan ada balainya. Jadi ibu-ibu bisa datang ke balai kami untuk berkonsultasi. Kami siap melayani dan dengan senang hati ya Bu, kita melayani. Sangat senang hati, karena itu yang kami ingin. Biar berjalan program kan. Baik sahabat Sot FM, berakhir ya program kita, dialog kita untuk hari ini ya, udah kita bahas tuntas. Semoga masyarakat bisa paham ya, dan semoga kita semakin sadar diri ya, tahu diri gitu ya. Dan jangan lupa hadir di program pekan pelayanan IUD dan implan ini, gratis loh ya, gratis, dicatat itu tangganya sahabat Sot FM. Terima kasih banyak juga ibu-ibu yang udah terima kasih. Dan semoga bermanfaat ya sahabat Sot FM semuanya. Saya Feby Ashar Maupil Kurang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.